warahmatullahi wabarakatuh. Kenalin, aku Alia Rahmalusna, biasa dipanggil Alia, dengan nomor NIM 250100034077. Aku mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, program studi Pendidikan Luar Sekolah, Fakultas Ilmu Pendidikan. Pada kesempatan kali ini aku mau jelasin materi tentang motivasi dan emosi dalam psikologi pendidikan. Dua aspek ini sangat berpengaruh pada proses belajar, prestasi, dan juga perkembangan peserta didik. So, mari kita bahas. Yang pertama, kita bahas tentang motivasi dulu. Motivasi merupakan proses yang memberikan energi, arah, konsistensi terhadap tingkah laku seseorang. Menurut Sandrock, motivasi adalah kekuatan yang membuat seseorang bertindak, mempertahankan usaha, serta menentukan arah tindakannya. Artinya, motivasi tidak hanya membuat seseorang memulai tindakan, tetapi juga membantu seseorang untuk terus bergerak mencapai tujuan. Kajian psikologi motivasi dijelaskan melalui dua pendekatan, yaitu konten teoris dan proses teoris. Konten teoris seperti teori Maslow, kebutuhan manusia dibagi menjadi 5 tingkatan. Mulai dari kebutuhan fisiologis, rasa aman, kebutuhan sosial, penghargaan, hingga aktualisasi diri. Dan itu, menurut Max Leyland, ada 3 kebutuhan pentingnya. Pertama, kebutuhan berprestasi, kebutuhan berkuasa, dan kebutuhan berafialisasi. Sama-sama berperan dalam membentuk perilaku dan tujuan seseorang. Karena itu, proses teoris seperti teori Fromm menjelaskan bahwa perilaku dipengaruhi oleh harapan seseorang mengenai hasil, nilai, atau pentingnya hasil tersebut. Dengan kata lain, siswa akan berusaha ketika mereka merasa hasilnya bermanfaat dan layak untuk diperjuangkan. Motivasi juga bisa berasal dari diri kita sendiri yang biasa disebut motivasi intrinsik, tetapi juga dapat berasal dari luar seperti hadiah atau pujian yang disebut dengan motivasi ekstrinsik. Di sekolah, motivasi sangat dibutuhkan untuk mendorong siswa memahami belajar, bukan hanya sekedar mengikuti proses pembelajaran. Dapat memberikan motivasi melalui umpan balik, penguatan, dan pemberian tantangan yang bermakna. Selanjutnya, kita masuk dalam pembahasan tentang emosi. Emosi berkaitan dengan perasaan yang dapat melibatkan perubahan fisik, pikiran sadar, dan ekspresi perilaku. Emosi dapat dilihat dari reaksi tubuh, seperti meningkatnya detak jantung, perubahan pernafasan, hingga ekspresi wajah. Dalam teori James Lange, emosi dianggap muncul setelah terjadinya perubahan fisiologis. Sementara teori Kinbrad melihat emosi dan reaksi tubuh dapat muncul secara bersamaan. Adapun teori kognitif yang mengatakan bahwa emosi muncul melalui interpretasi seseorang terhadap suatu peristiwa. Dalam kehidupan sehari-hari, emosi berperan besar dalam kesehatan fisik dan mental, membentuk identitas diri, serta mempengaruhi ingatan kita. Emosi positif membuat kita merasa tenang, sedangkan emosi negatif memicu stres jika tidak dikendalikan dengan baik. Oke, contoh. Saat mengikuti proses seleksi perguruan tinggi seperti SNBP atau SNPT, biasanya siswa mengalami campuran motivasi dan emosi, terdorong oleh harapan untuk lolos. Namun, di saat yang sama, mereka menghadapi tekanan, kecemasan, bahkan mereka takut akan gagal. Peran guru dan orang tua sangat penting agar siswa mampu mengelola emosi, menjaga fokus, dan tetap percaya diri selama proses pendidikan berlangsung. Itu dia teman-teman penjelasan aku mengenai motivasi dan emosi. Gimana nih? Apakah teman-teman udah paham atau mungkin masih ada yang dibingungin? So, kalian komen ya. Dadah!